Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat-Nya yang terus-menerus tidak henti-hentinya dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya di malam Senin ini ya kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam surah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Jadi membahas beberapa ayat ya dalam beberapa surah yang berbeda dalam topik yang kedua. Ini bab yang kedua. Ini babut taubah. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas ya beberapa pengantar tentang topik ini, tentang syarat-syarat ya, taubat dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa ayat ya di awal bab ini yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan taubat ini. Jadi ada 3 ayat yang beliau sampaikan di sini. Ya, yang pertama ini penggalan ya, semuanya merupakan penggalan ayat ya. Jadi ayat yang ada di dalam surah An-Nur ayat ke-31. Kemudian yang kedua nanti adalah yang ada di awal surah Hud. Ini ayat yang ketiga. Lalu yang terakhir nanti ada di dalam surah At-Tahrim. Ini ayat yang ke-8. Nah, ini merupakan dasar ya kewajiban taubat ya sebagaimana yang beliau sampaikan sebelumnya. Jadi di bagian akhir pertemuan lalu itu beliau menekankan ya waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnah. Telah tampak jelas dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah. Maksudnya dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga wa ijma'il ummah. Ijma' umat Islam ala wujubit taubah, atas kewajiban taubat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama tentang wajibnya taubat. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ayat pertama yang beliau sampaikan itu adalah yang ada di surah An-Nur ya, ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di bagian-bagian akhirnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang mukmin agar kalian mendapatkan kemenangan. Ini sebetulnya rangkaian dari ayat yang cukup panjang ya. Jadi di surah An-Nur ayat 31 itu kan ayat tentang menundukkan pandangan. Ya. Cukup panjang ayatnya ya. Jadi perintah kepada kaum mukminat. Jadi kalau ayat 30-nya itu perintah kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Nah, di ayat 31 itu kemudian perintahnya kepada orang-orang mukminat.
Ya, perintahnya sama, menundukkan pandangan juga. Di waqulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dan seterusnya. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat ya, agar mereka itu menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Jadi menundukkan pandangan itu bukan hanya terhadap laki-laki ya. Jadi perintah menundukkan pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk wanita. Jadi wanita pun juga tidak boleh sembarangan melihat laki-laki. Nah, kemudian di bagian akhirnya, jadi panjang uraiannya bisa dibaca sendiri ya di surah An-Nur ayat 31 itu, perintah kepada kaum wanita untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan ya dan seterusnya. Nah, lalu di bagian akhir dari ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan watubu ilallahi jami'an, ya, bertobatlah kalian ya kepada Allah semuanya. Jadi bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Ayyuminuna la'allakum tuflihun, wahai orang-orang mukmin, agar kalian mendapatkan kemenangan. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini ayat ke-31 di surah An-Nur bagian akhir itu, beliau memaknainya dengan ungkapan warji'u ayyuhal mu'minun, kembalilah wahai orang-orang mukmin ila ta'atillah, ya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena memang tubuh ya, atau dari kata taba ya tubuh itu makna asalnya itu adalah kembali. Jadi taba ya tubuh itu makna harfiahnya artinya kembali. Raja'a yarji'u, sama maknanya. Jadi kembalilah kalian kepada Allah seluruhnya. Jadi ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka sebetulnya secara hakiki dia itu menjauh dari Allah Ta'ala. Nah itu bisa kita lihat ya, sebagaimana pernah kita singgung juga ya, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Adam alaihissalam. Di awal-awal ya, ketika Adam itu belum melanggar, berfirman tentang asyajarah, tentang pohon, itu Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Misalnya di dalam surah Al-A'raf itu. Jadi janganlah kalian mendekati pohon ini. Ya, perhatikan redaksinya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Jadi isyaratnya menggunakan kata hazihi. Jadi redaksi yang menunjukkan isyarat dekat. Bandingkan ketika Adam alaihissalam dan istrinya itu telah melanggar di surah yang sama di kelanjutan ayat itu, Allah Ta'ala berfirman, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah larang kalian dari pohon itu? Redaksi yang digunakan itu adalah antilkuma syajarah. Tilkuma ya itu adalah redaksi jauh ya, isyarat jauh. Ya, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Ya. Sehingga mengesankan bahwa setelah Adam alaihissalam dan istrinya itu melanggar perintah Allah Ta'ala, maka mereka itu jauh ya, dari Allah Ta'ala. Maka diperintahkan untuk bertaubat. Ya. Nah, taubat itu mendekatkan mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, itulah ya di antara makna ya, sebagaimana ya Imam At-Tabari melanjutkan. Jadi warji'u ayyuhal minuna ila ta'atillahi fima amarakum wa nahakum. Jadi kembalilah kepada Allah Ta'ala ya, menaatinya terkait perkara yang diperintahkan dan yang dilarangnya pada kalian. Nah, misalnya min qaddil basar wa hifzil farji ya, misalnya berupa perintah menundukkan pandangan ya, menjaga kemaluan dan seterusnya yang disebutkan di bagian-bagian sebelum ayat ini. Ya. Jadi dan memang ikhwafillah rahmatullahi alaikum, kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ini, betapa banyak misalnya kemaksiatan atau dosa itu yang berupa pelanggaran terhadap Ghaddul Basar misalnya yang disebutkan di awal ayat ini. Apalagi di zaman kita ya, sekarang yang aurat itu bisa dengan mudah ya,
ditemukan di berbagai kesempatan. Maka sangat relevan sekali perintah Allah Ta'ala di penghujung ayatnya, tubu ilallahi jami'an. Ya, bertobatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Ya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Ya. Atau kalau Syekh As-Samarqandi ya dalam tafsir beliau, ya beliau di antara lain menyatakan ya berkaitan dengan ayat ini bahwa wa fi hadhil ayah, dalam ayat ini kata beliau, dalilun anna dzamba la yukhrijul 'abda minal iman. Bahwa dosa itu tidaklah mengeluarkan seorang hamba dari keimanan. Jadi ini berbeda dengan paham sebagian kalangan yang menyimpang. Misalnya kalangan Mu'tazilah yang menganggap orang itu kalau berdosa besar dia jadi kafir. Menurut kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setan itu tidak serta-merta mengeluarkan seseorang dari iman. Kecuali dia murtad. Ya. Jadi dosa besar apapun yang dia lakukan, itu dia masih dianggap mukmin, ya, beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya perintahnya di sini, ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang mukmin. Sementara yang diperintahkan bertaubat itu adalah orang-orang yang telah bermaksiat. Ya. Orang mukmin diperintahkan bertaubat padahal mereka telah bermaksiat. Itu menunjukkan bahwa dosa an-nazamba la yukhrijul 'abda minal iman. Dosa itu tidak mengeluarkan seorang hamba dari keimanan. Ya, li'annahu umira bit-taubah. Ya, karena dia diperintahkan untuk taubat. Wa taubatu la takunu illa minaz zambi. Sementara taubat itu kata beliau tidak mungkin kecuali karena perbuatan dosa. Ya, lalu beliau mengatakan lagi walam yufsal bainal kaba'iri wa ghairiha, dan tidak dibedakan antara dosa besar dan yang lain ya, dosa kecil atau dosa besar sama saja ya, semuanya tidak mengeluarkan seseorang yang melakukannya dari keimanannya. Ya. Jadi faqala ba'dama amara bit taubah ayyuhal mu'minun. Jadi Allah berfirman setelah memerintahkan untuk bertaubat, itu Allah berfirman ayyuhal mu'minun. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala, ini di surah Hud. Bagian awal dari surah Hud, ini ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Ya, beristighfarlah atau mintalah ampun Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi ini juga penggalan ayat ya. Jadi kalau ayatnya itu Allah Ta'ala menyebutkan ya, wa anistaghfiru. Jadi sebetulnya ada depannya di sini. Ada dua kata di sini di depannya yang beliau tidak sampaikan. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya. Beristighfar atau mohonlah ampun ya kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah. Nah, lalu kelanjutannya yumatti'akum mata'an hasana. Ya, dan seterusnya. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang baik. Ya. Nah, ikhwahillah rahmatullahi alaikum, ayat ini oleh para ulama juga menjadi salah satu dasar diwajibkannya taubat. Ya. Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa istighfar dan taubat itu sama saja, sinonim. Ya. Jadi ada memang sebagian ulama yang menyatakan sama saja antara istighfar dan taubat. Ada juga yang membedakannya Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, wa tubu ilaihi, jadi kata summa di sini maknanya adalah wow. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Ya, itu kata beliau ya. Jadi beliau mengatakan ya wa tubu ilaihi li'anna al-istighfarah wa taubah wa taubata hiyal istighfar. Ya, karena istighfar itu adalah taubat dan taubat adalah istighfar. Jadi sinonim ya kata beliau. Ada juga pendapat yang lain ya. Beliau tetap menyampaikan ada pendapat yang lain. Waqila ya wa anistaghfiru rabbakum fil madhi. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian untuk dosa-dosa kalian di masa lampau. Jadi istighfar itu untuk dosa yang telah lampau
Kemudian bagaimana dengan kemudian bertobatlah kepadanya, ini dengan melakukan amal-amal soleh di masa selanjutnya. Ya. Jadi kalau istighfar itu untuk dosa-dosa yang telah lampau, sementara taubat itu manifestasinya, kata beliau, ditunjukkan dengan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di masa selanjutnya. Yaitu diantara makna yang beliau kemukakan. Lalu Allah Ta'ala, ya sebetulnya ada kelanjutannya di sini, yumati'kum mata'an hasana, ya, dan seterusnya. Jadi Allah hubungkan perintah istighfar dan taubat itu dengan limpahan nikmat. Jadi Allah niscaya akan menimpahkan nikmat yang baik hasana kepada kalian. Itu ya fadilah ya istighfar, fadilah taubat. Kemudian satu lagi ikhwatillah rahimakumullah, ini ayat di surah At-Tahrim ayat ke-8 di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, ini termasuk ayat yang sangat populer ya. Biasa kita dengar ungkapan taubatan nasuha ya. Sebetulnya itu bukan istilah ya. Nasuha di situ adalah kata sifat. Ya. Taubatan nasuha maknanya adalah taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi nasuha ini bukan istilah ya, bukan nama orang sebagainya. Ini sifat dari kata taubah. Di As-Sabuni saya ya menyampaikan di antara mana an-nasuh ya atau batun nasuh beliau hiya allati jama'at salasata syurut, yaitu yang menghimpun 3 syarat. Nah, apa 3 syarat? Yang itu sudah kita bahas pertemuan lalu ya. Ada 3 syarat taubat itu. Jadi pertama apa? Yang bersangkutan berhenti melakukan maksiatan. Lalu yang kedua dia menyesalinya ya karena telah melakukan kemaksiatan. Lalu yang terakhir adalah dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Kalau berkaitan dengan hak manusia apa lagi ya, sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu. Ini kalau itu berkaitan dengan hak manusia, kezaliman misalnya yang kita lakukan, ya maka kita harus menuntaskan itu, ya, menebus kezaliman yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.